10 tahun yang lalu, Nanfi dan aku tak seharusnya bawa kau kembali. Panti asuhan. Beraninya kamu mengklaim puisi dan lagu-lagu itu milikmu, dan bahkan mengklaim bahwa kamu menanggung kesalahan Jingzhou. Jingzhou adalah adik yang sangat baik, namun kamu ingin menghancurkannya. Keluar dari keluarga Shen. Keluar dari keluarga Shen. Dasar bajingan tak tahu berterima kasih. Narapidana. Bohongi kami soal kanker. Sertifikat kesehatan. Pergi mati. Kakak. Bukan demi harta keluarga Shen. Aku hanya punya waktu 3 bulan lagi. Aku hanya ingin ibu dan kakak tertua tahu. Ketika kau membawaku kembali saat itu bukan kesalahan. Bahkan Jingzhou tidak melawanmu lagi. Namun kamu masih ingin menyakitinya dan menyakiti kami semua. Kakak tertua. Kaulah yang membawaku kembali saat itu. Kau pasti tidak akan berpikir seperti itu, kan? Sepanjang hidupku, hal yang paling saya sesali adalah membawa Anda kembali ke keluarga Shen. Aku salah. Salah menaruh percaya dalam hidup. Keluar dari keluarga Shen. Aku tidak punya anak kriminal sepertimu. Dasar bajingan tak tahu berterima kasih narapidana. Hal yang paling saya sesali adalah membawa Anda kembali ke keluarga Shen. Kakak, pakaian yang kakak sulung berikan padamu, mengembalikannya kepadamu. Tak rebut apapun darimu lagi. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Shen Jingzhou menyelamatkanmu. Ya. Kakak. Aku benar-benar tidak sengaja. Itu orang itu dia. Tiba-tiba menyelonong keluar. Itu sebabnya aku menabraknya. Aku. Tolong selamatkan aku. Aku akan bersujud padamu. Selamatkan aku, selamatkan aku. Kakak, selamatkan aku. Aku telah terlahir kembali. Terlahir kembali 3 tahun lalu. Shen Jingzhou ngebut sambil mabuk. Tabrak lari. Tahun aku menanggung kesalahan untuknya. Kakak. Selama kau mengakui bahwa kaulah yang mengemudikan mobil, mereka tidak akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi itu berarti masuk penjara. Lari dari TKP usai kecelakaan besar akan menghasilkan hukuman minimal 3 tahun. Kakak. Aku mohon padamu tolong bantu aku. Ini adalah puisi dan lirik yang kau tulis. Untuk kakak sulung dan kakak kedua. Aku tidak menginginkan semua ini lagi. Akui pada kakak sulung kedua ketiga. Bahwa selama 2 tahun terakhir, aku mencuri semua karya kreatifmu. Bukankah kau paling ingin mendapatkan pengakuan dari ketiga saudara perempuanmu? Ini. Dalam 2 tahun terakhir, semua yang kucuri darimu, aku berikan semuanya kepada mereka. Jika aku masuk penjara, semua yang mereka miliki akan menjadi sesuatu yang diberikan kepada mereka oleh seorang kriminal. Masa depan mereka akan hancur total. Jika kau tidak melindungiku, maka aku akan pergi mencari kakak sulung. Jika kakak sulung tidak melindungiku, maka aku akan mengatakan, 3 saudara perempuanku hasut tabrak lari. Kau terlalu tercela. Ya. Aku tercela. Aku hanyalah anak angkat. Mereka bukan saudara kandungku. Kau pasti tidak ingin melihat ketiga kakakmu hancur reputasinya, maukah kak? Jika kau bersedia menanggung kesalahan ini untukku, aku janji, 3 tahun kemudian, setelah kau keluar, biarkan kau dapatkan yang pantas. Termasuk pengakuan dari ketiga kakakmu. Shenshon, jika kau tidak menyelamatkanku, aku akan mencari kakak sulung. Buat kakak sulung tanggung kesalahan. Jika kakak sulung tidak melindungiku, maka aku akan bilang bahwa ketiga kakak itu menganjurkan tabrak lari yang kulakukan. Aku sudah terlahir kembali. Aku benar-benar telah terlahir kembali. Kau. Kaji. Kaji. Aku Kaji. Mereka bukan saudara kandungku. Aku hanya anak angkat.
Kau pasti tidak ingin melihat saudara kandungmu sendiri hancur, bukan? Kau begitu yakin bahwa aku akan menanggung kesalahan untukmu? Aku sudah mati sekali. Diriku yang sekarang tidak akan diancam oleh siapapun. Aku Shen Shou hanya hidup untuk diriku sendiri. Beraninya kau memukulku. Dasar binatang. Binatang. Hentikan. Beraninya kamu menggertak Jingzhou. The film was translated and narrated by M Media. Jingzhou. Tidak memukul anak kandung, tapi malah menghantam anak angkat. Seberapa sakit itu? Ibu, pukulanmu terlalu kejam. Kamu. Dasar anak durhaka. Jingzhou. Bajingan. Kenapa kamu menghindar? Tahukah kau bahwa dengan menghindari pukulan itu, seberapa besar kerugian yang diderita Jingzhou? Apa yang sedang kau coba lakukan? Lalu kenapa kau menghindar? Kakak kedua kesayanganku. Aku menghindar. Bisakah kau membandingkan dirimu denganku? Bisakah kau membandingkan dirimu dengan Jingzhou, sepotong sampah yang tidak diinginkan siapapun sejak kecil? Bandingkan dengan orang berbakat seperti Jingzhou. Hari ini aku akan memberitahumu, apa itu didikan yang benar. Kau benar-benar berani memukulku. Bagaimana kalau memukulmu? Memukul wajah seseorang adalah didikan yang benar. Apakah itu yang kau ajarkan kakak kedua? Durhaka. Kau benar-benar durhaka. Shanzhong, kau bajingan tak tahu terima kasih. Kakak keduamu hanya mencoba mendidikmu sedikit, dan kau benar-benar berani memukulnya. Aturan yang biasa kami ajarkan padamu. Didikan itu, apakah kau berikan semuanya untuk dimakan anjing? Aku benar-benar tidak punya sopan santun. Aku memang tidak punya aturan. Dua hal yang baru saja kau sebutkan itu sudah kuberikan pada anjing. Kau anak durhaka. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Aku tidak punya anak sepertimu. Keluar. Keluar dari keluarga Shen. Baiklah. Bibi, Anda. Kakak kau tidak boleh pergi. Jingzhou, biarkan dia pergi. Hewan buas ini menyebabkan luka serius padamu. Biarkan dia keluar dari keluarga Shen. Ibu, kakakku tidak boleh pergi. Kakakku melakukan tabrak lari. Dia ingin aku menanggung kesalahan untuknya. Jika dia pergi, aku akan ditangkap dan masuk penjara. Apa? Shenjong melakukan tabrak lari dan membuatmu menanggung kesalahannya. Kau benar-benar gila. Aku sudah tahu, sampah sepertimu tinggal di keluarga Shen hanya akan menyebabkan masalah. Xing, cepat cari inspektur. Bawa pergi hewan buas ini. Inspektur. Dia adalah buronan. Halo, saya adalah Kapten Detasemen Lalu Lintas Ketiga Jiangcheng. Kami saat ini sedang menangkap pengemudi tabrak lari. Mohon kerjasamanya. Cepat tangkap dia. Boleh saya tanya nomor platnya? Jiangcheng IB8888. Apakah itu mobil Anda? Mobilku melaju sangat kencang, dan tidak ada pengawasan di tempat aku ngebut. Selama aku bersikeras itu adalah Shenshong. Tidak ada yang bisa membuktikan itu aku. Benar, itu mobil kami. Yang hewan buas ini diam-diam kendarai dan menyebabkan masalah. Tadi malam pukul 22.20 menit, Anda melaju kencang di jalan Jiangshan, menabrak seorang pejalan kaki, menyebabkan banyak patah tulang, dan melakukan tabrak lari. Apakah ini benar? Itu tidak benar. Yang melakukan tabrak lari adalah Shen Jingzhou. Bukan aku.
Polisi, tidakkah Anda punya rekaman pengawasan? Periksa rekamannya. Kakak. Kau sebaiknya segera mengaku. Jika masalah ini meledak, kakak-kakak kita akan dipermalukan. Apa yang terjadi? Mengapa inspektur ada di sini? Kakak sulung, semua ini salah Shen Zhong karena tabrak lari itu. Dan dia bahkan menjebak Jing Zhou, memaksa Jing Zhou menanggung kesalahannya. Tabrak lari. Shen Zhong menjebak Jing Zhou. Itu tidak mungkin. Aku percaya adik-adikku. Mereka sama sekali tidak akan melakukan tabrak lari. Nona Shen, tidak cukup hanya karena Anda mempercayainya. Semuanya harus didasarkan pada bukti. Pergi kumpulkan rekaman CCTV persimpangan kecelakaan. Ya, Harap kau tidak akan menangis. mobil ini melaju dari selatan ke utara. Kita masih belum bisa melihat dengan jelas. Putar ulang rekaman sebelumnya. Perlambat kecepatannya 10 kali. The film was translated and narrated by M Media. Bingkai ini. Jeda. Perbesar untukku. Biarkan saya melihat dengan jelas. Siapa sebenarnya ini? Shen Zhong, pasti Shen Zhong. Shen Zhong, bukti akan segera jelas. Apalagi yang harus kau katakan? Apalagi yang harus kukatakan? Teruslah lihat hasilnya. Sebelum hasilnya keluar. Apapun yang dikatakan terlalu dini. Hasilnya adalah memasukkanmu ke penjara. Tidakkah kau punya sedikit pun penyesalan? Kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Kecewa. Kalian semua harus melihat dengan jelas siapa yang ada di sana. Sebelum kecewa lagi. Jing Zhou. Bagaimana mungkin itu Jing Zhou? Salah. Ini pasti sebuah kesalahan. Mengapa Jing Zhou? Mengapa bukan Shen Zhong? Makhluk jahat ini. Benar saja. Mereka hanya mau percaya kebenaran yang mereka rasakan. Demi Shen Jingzhou, mereka akan mengorbankan siapapun. Dan di kehidupan sebelumnya, aku seperti orang bodoh. Memberikan segalanya untuk mereka. Kakak sulung. Aku tidak mau masuk penjara. Jika aku masuk penjara, siapa yang akan menulis puisi dan lirik, menulis lagu, dan menulis rencana bisnis untukmu? Shen Jingzhou, karya-karyamu itu, apakah kau benar-benar menciptakannya? Mana yang bukan sesuatu yang kau gunakan untuk mengancamku, dan kau curi dariku? Shen Zhong, bukan hanya kau sekarang menyebabkan Jing Zhou masuk penjara, tetapi kau juga ingin mencuri karyanya. Shen Zhong, rencana bisnis yang Jing Zhou tulis untukku belum selesai. Naskah yang dia tulis untuk kakak tertua akan segera membuat kakak tertua menjadi pembawa acara medali emas. Lagu yang dia tulis sendiri sedang menuju menjadi raja musik di seluruh keluarga kau yang paling tidak berguna. Mengapa kau tidak mengambil kesalahan untuknya? Karena aku bukan ayahnya. Kau berbicara begitu mulia. Lalu mengapa kau tidak menanggung kesalahan untuknya? Siapa di antara kalian yang bersedia? Kau, atau mungkin kau? Bukti sudah meyakinkan. Shen Jingzhou, Anda dicurigai melakukan tabrak lari. Saya mewakili detasemen ketiga Jiangchen dan secara resmi menahan Anda. Bawa dia pergi. Kakak sulung, aku melakukan semua ini untukmu. Aku merayakanmu, memenangkan penghargaan pembawa acara medali emas. Itulah sebabnya aku ngebut kembali. tunggu sebentar. Kapten Lee. Aku ingin menghubungi keluarga korban. Aku bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkan pengampunan mereka. Kakak Film sulung, was translated Aku takut. and narrated Shen by Zhong, M Media. Jangan takut. Kau masuk penjara dan merenunglah dengan baik. Kakakmu akan menunggumu keluar. Mama. Kakak sulung. Selama Jing Zhou tidak masuk penjara, keluarga Shen kita bisa menyetujui persyaratan apapun. Ya, aku akan menelepon ayah kita sekarang juga untuk mengumpulkan semua dana yang diperlukan. Aku seharusnya sudah menyadari sejak lama bahwa meskipun kakak sulung benar-benar peduli padaku, antara aku dan Shen Jingzhou, dia akan tetap memihak yang lain. Menurut umpan balik, korban saat ini tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Jika Anda bersedia mencapai penyelesaian, dia masih punya kesempatan. Tetapi jika penyelesaian tidak dapat dicapai, kami akan datang dan menangkapnya kapan saja. Jiao Guo, Xiao Li, ayo pergi.
Jingzhou, jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan. Kakakmu sama sekali tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Baiklah. Sungguh kasih sayang saudara yang mendalam. Aku berharap keluargamu mulai sekarang bahagia dan sempurna. Berhenti di situ. Shenjong, kau mau kemana? Tidakkah kau pikir aku berlebihan di keluarga ini? Adik laki-laki, kau punya Shen Jingzhou, satu orang sudah cukup. Aku bahkan tidak sebaik anjing. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Kau dan Jingzhou sama-sama adik-adikku. Aku memperlakukan kalian berdua sama. Xian Nanfei, tidakkah kau pikir mengatakan kalimat itu menjijikan? Sama. Pikirkan baik-baik sendiri ketika aku akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Apa yang kau katakan? Ketika Shen Jingzhou akan ditangkap, apa yang kau lakukan? Tidak peduli berapa lama kamu di penjara. Setelah kamu keluar, kakak sulung akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Oke, tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Kakakmu pasti tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Aku hanya. Saat itu kamu masuk penjara. Aku juga tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Cukup Xian Nanfei. Awalnya aku berpikir kau berbeda dari mereka. Mereka hanya buruk. Tetapi kau bahkan lebih munafik daripada mereka dan lebih menjijikkan. Mulai hari ini, aku denganmu dan dengan keluarga Shenmu memutuskan semua ikatan. Ulangi lagi. Aku bilang, aku ingin memutuskan semua ikatan. Denganmu dan keluarga Shenmu, semua yang kau ambil dariku, aku akan mengambilnya kembali. Ulangi lagi. Putuskan semua ikatan. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Kamu. Xian Nanfei. Tamparan pertama, terima demi balas jasamu. Tamparan kedua, kau tidak menindasku beberapa tahun terakhir ini. Aku menahannya. Tamparan ketiga, mengingat bahwa kau setidaknya peduli padaku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tamparan-tamparan berikutnya ini, biarlah itu berfungsi untuk memutuskan hubungan yang kita miliki selama beberapa tahun terakhir ini. Sekarang, setelah hubungan itu hilang, dan ikatan kekeluargaan telah putus, hak apa yang Anda miliki untuk memukul saya? Shenjong. Kamu benar-benar memutuskan hubungan dan memutuskan ikatan keluarga dengan kami. Mungkinkah selama beberapa tahun terakhir ini, perasaanmu terhadap kami tidak pernah tulus? Benar. Kami memang salah paham padamu. Tapi itu juga demi kebaikanmu sendiri. Kakak sulung takut kamu akan tersesat. Demi kebaikan saya lagi. Ketika saya dijebak sebagai pelaku tabrak lari, yang saya dengar hanyalah sumpah serapah Anda. Setiap sumpah serapah, seperti pisau, mengirisku untuk anjing-anjing. Shenjong. Kami. Tidakkah Anda percaya bahwa semua yang Anda miliki hari ini, semuanya berkat saya? Tidakkah Anda percaya? Puisi lagu, skrip film dan proposal bisnis Anda, semuanya ditulis oleh saya. Baiklah, kalau begitu, akan menantang Anda di bidang yang Anda kuasai. Dan satu persatu, menginjak-injak Anda semua di bawah kaki. Shenjong. Menjadi seperti ini hari ini, apakah ini benar-benar bukan karena prasangka kami terhadapnya? Kakak tertua, apalagi yang harus dikatakan? Semua karya itu ditulis olehnya. Kurasa, dia hanya mencoba untuk mendapatkan perhatian semua orang dengan melakukan aksi ini. Tepat sekali. Dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Setelah dia pergi, keluarga kita hanya akan lebih bahagia dan lebih harmonis. Ada baiknya membiarkan dia menderita sedikit di luar. Hanya dengan cara ini, dia bisa menyadari betapa baiknya kita padanya. The film Ini was semua salahku. translated and narrated Aku by gagal mendidiknya Media. dengan benar. Aku tidak menunjukkan perhatian yang cukup padanya. Aku pasti akan membawanya kembali dan mendidiknya dengan baik, mengajarinya untuk menjadi orang yang jujur dan baik hati. Kakak sulung benar. Kita harus segera membawa kakak kembali. Bagaimanapun seluruh situasi ini,
adalah salahku. Jingzhou, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Bagaimanapun kamu melakukan ini karena aku. Biarkan dia keluar beberapa hari. Biarkan dia menderita sedikit. Aku akan membawanya kembali nanti. Ini juga akan memungkinkannya untuk menyadari masalahnya sendiri. Bukankah dia bilang bahwa semua yang kita miliki hari ini adalah semua karena dia? Bukankah dia menyombongkan diri bahwa dia bisa menulis puisi dan berkarya? Kalau begitu biarkan saja dia melakukannya. Biarkan dia datang dan kalahkan kita. Di bawah suara Dacia. Suara Dacia. Bukankah anggota keluarga Shen sombong? Bukankah mereka meremehkan saya? Maka saya akan tepat di tempat Anda berada. Pada titik kebanggaan terbesar Anda, menjatuhkan Anda dari altar. Xian Nanfei, Anda adalah yang pertama. Apa gunanya kalian semua? Peringkat pendengar stasiun radio Panggilan Angin sudah anjlok ke titik terendah. Lebih dari selusin program, sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan satu Xian Nanfei dari suara Dacia. Merugi setiap bulan. Katakan padaku, jika kita tidak bubar, muka apa yang saya punya untuk melapor kepada atasan? Direktur, beri aku waktu sedikit lagi. Aku pasti akan menciptakan sebuah program yang dapat bersaing dengan Xian Nanfei. Omong kosong, Chu Qianzui. Sudah berapa kali kau mengatakan itu? Aku akan memberimu 1 bulan terakhir. Jika rating pendengar tidak naik, aku akan dicopot dari jabatan. Pada saat itu seluruh stasiun radio Panggilan Angin akan digabungkan ke dalam suara Dacia. Setiap orang dari kalian yang hadir akan pergi dan bekerja sama dengan pembawa acara unggulan itu, Xian Nanfei. Waktu 1 bulan ini, bagaimana itu bisa cukup? Permisi, apakah stasiun radio Panggilan Angin Jiangchen kita mempekerjakan pembawa acara yang jenisnya bisa mengalahkan suara Dacia, Xian Nanfei? Kau bisa mengalahkan Xian Nanfei? Lelucon macam apa ini? Itu adalah seseorang yang telah menguasai puisi suara. Semuanya sudah maksimal, berbakat, pembawa acara unggulan. Bagaimana kita bisa tahu tanpa mencoba? Bagaimanapun bukankah kalian akan bangkrut? Kau. Direktur, lebih baik mencobanya. Perlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup. Omong kosong. Siapa kuda mati itu? Hanya berdasarkan dia. Kita bahkan tidak tahu namanya. Kau tidak tahu kemampuan apa yang dia miliki. Atas dasar apa dia bisa mengalahkan Xian Nanfei? Hanya berdasarkan ini, seni rahasia Feng Shui 18 karakter. Nanfei, Direktur ingin kau mengerahkan segalanya hari ini. Kau harus benar-benar menghancurkan stasiun radio Panggilan Angin dan menyelesaikan penggabungan mereka. Diterima. Selamat datang di Suara Dacia. Saya The Xian film Nanfei. was translated and Faktanya narrated kebahagiaan by yang M kita Media. kejar sepanjang hidup kita tidak ada di masa lalu maupun di masa depan, tetapi di saat ini. Makanan di mangkuk, pemandangan di mata, orang-orang di sisi kita. Pemandangan di mata kita, makanan di mangkuk, orang-orang di sisi kita. 3 kali makan 4 musim. Keluarga duduk santai, bahagia dan sehat. Cahayanya menawan. Xian Nanfei. Ketika aku menulis kata-kata ini saat itu, aku benar-benar tidak menyangka. Kau sama sekali tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Aku gila. Aku benar-benar gila. Aku benar-benar pergi dan mempercayai seorang amatir selama slot waktu utama di malam hari untuk menyiarkan semacam obrolan 1001 malam. Ini adalah yang tersisa terakhir, slot waktu yang masih memiliki rating. Jika ada yang salah, aku hanya akan menunggu oleh ketua untuk dipecat secara langsung. Direktur, mati cepat atau mati lambat, itu semua adalah kematian yang sama. Lebih baik kita tantang saja dia, Xian Nanfei, untuk berduel. Bahkan jika dia menyiarkan sesuatu yang berubah menjadi setumpuk kotoran, itu masih bisa, di slot waktu yang sama, membuat suara Dacia sedikit jijik. Setelah hari ini, seluruh stasiun radio tidak akan ada lagi. Itu juga tidak masalah. Mari kita buat mereka sedikit kesal. Itu bagus. Mari kita mulai. Mendaki puncak bersalju sendirian tanpa dukungan. Halo semuanya. Ini adalah stasiun radio Panggilan Angin. 1001 malam. Program cerita malam hari.
aku adalah teman barumu. Xianshou. Apa yang akan kuceritakan selanjutnya adalah semua kisah yang benar-benar terjadi. Pertama aku harus memberitahu semua orang. Penjarahan makam. Tidak seperti mengundang tamu untuk makan malam. Juga tidak seperti menulis atau melukis. Sebaliknya itu adalah disiplin yang memiliki, merusak. Teknik. Stasiun radio bobrok ini bahkan mengganti pembawa acara. 1001 malam. Penggalian makam. Lebih sedikit yang mendengarkan sekarang. Kisah ini harus dimulai dengan teks Feng Shui 16 karakter yang tidak lengkap. Mari kita mulai. Siapa sebenarnya ini? Da tarik dalam suaranya di siaran radio. Terlalu kuat. Ini pasti membutuhkan setidaknya 20 tahun pengalaman siaran. Pembawa acara baru radio panggilan angin ini. Siapa sebenarnya dia? Ditemukan. Informasi tentang pembawa acara baru 1001 malam di radio panggilan angin. Ditemukan. Shen Zhong. Nona Shen. Anda mengenalnya. Lalu bisakah Anda membajaknya untuk stasiun radio kita? Baru saja rating. Tingkat pendengar radio panggilan angin mereka sudah menembus 800. Jika ini terus berlanjut, itu menimbulkan ancaman besar bagi kita. Bajak dia. Tapi mendengarkan suara ini. Ini benar-benar terdengar sedikit seperti Shen Zhong. Mungkinkah pembawa acara baru ini benar-benar Shen Zhong? Aku harus mencari tahu ini. Hai Shen Ling, apakah kamu tahu apa yang Shen Zhong lakukan akhir-akhir ini? Kakak, mengapa Anda menyebut orang itu? Sungguh sial. Jika tidak ada yang lain, jangan ganggu aku sedang mendengarkan cerita radio. Kamu juga mendengarkan radio. Benar kakak, pembawa acara baru 1001 malam ini terlalu luar biasa. Cerita ini diceritakan dengan liku-liku seperti itu, dia benar-benar punya keterampilan. Tidakkah kamu pikir suara ini? Kedengarannya sangat mirip Shen Zhong. Shen Zhong. Kak, kamu terlalu memujinya. Bagaimana mungkin bakat itu bisa menulis cerita sebagus itu? Mungkin aku terlalu mengkhawatirkannya. Ketika kamu punya waktu, kamu juga harus mencari tahu di mana dia dan cepat bawa dia kembali. 8 juta. Itu 8 juta. Baru siaran hari pertama dan sudah mencapai tingkat pendengar 8 juta. Direktur, bahkan pada puncak kita. Tidak setinggi ini kan? Itu benar. Pada hari pertama itu sudah mencapai 8 juta pendengar. Data ini belum pernah ada yang bisa mencapainya. Program unggulan suara Dacia hanya memiliki sedikit di atas 10 juta. Kita memiliki peluang besar untuk melampaui suara Dacia mereka. Siarkan, biarkan Shen Zhong terus menyiarkan dengan satu upaya berkelanjutan. Nanfei, 1001 malam kali ini sangat populer. Itu tidak akan benar-benar melampaui kita kan? Tidak mungkin. Siapapun dia, mereka tidak bisa melampaui Kushan Nanfei. Selanjutnya, aku akan menyanyikan sebuah lagu. Perdana lagu. Ini adalah kartu teruf yang Jingzhou tinggalkan untukku. Aku sama sekali tidak akan kalah. Apa? Shen Nanfei akan bernyanyi. Untuk mengadakan pemutaran perdana lagu. Ini, Shen Nanfei ini tidak memberi kita kesempatan sama sekali. Shen Zhong, Shen Nanfei akan mengadakan pemutaran perdana lagu. Kamu harus bertahan sedikit lebih lama. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka ambil cerita dari barusan dan ceritakan lagi. Kita sama sekali tidak boleh kalah terlalu parah. Bernyanyi. Shen Nanfei, apakah kamu panik? Kamu pikir dengan mengambil milik Shen Jingsu 2 lagu yang dicuri dariku, maka kemenangan sudah pasti. Kalau begitu aku akan menggunakan satu lagu untuk membuatmu menghadapi kenyataan. Selamat datang kembali semuanya. Aku adalah teman lama kalian, Shen Nanfei. Terima kasih atas dukungan kalian kepadaku. Selanjutnya, aku akan menggunakan sebuah lagu yang adik laki-lakuku tulis untukku. Untuk membalas kalian semua. Lagu ini akan luar biasa. Cepat semuanya, ayo dengarkan Sang Dewi bernyanyi. Nama lagu ini disebut Aku Menantikannya. Lagu ini benar-benar bagus. Ini membuatku sangat marah. Shen Nanfei ini, dia hanya pamer.
Dia seorang pembawa acara. Kenapa dia bernyanyi? Peringkat pendengar kita langsung turun 500.000. Sekarang, itu masih terus menurun. Teman-teman pendengar, setelah cerita ini, aku akan membawakan sebuah lagu untuk semua orang, laguku sendiri. Dipersembahkan untuk kita di masa lalu. Apa? Apel, Shenxiong ingin bernyanyi juga. Bukankah ini jelas-jelas menimbulkan masalah? Ceritanya diceritakan dengan sangat baik. Lagu mengerikan apa yang kamu nyanyikan. Katakan padanya, suruh dia terus bercerita, terus bercerita. Shenjong, direktur mengharuskanmu untuk terus menceritakan kisah itu. Kamu tidak boleh bernyanyi, karena adik laki-laki Shen Nanfei Shen Jingzhou adalah penulis lagu terkenal. Bersaing dengannya dalam bernyanyi, kamu dijamin akan kalah. Nama lagu saya adalah Pemuda Tua. Pemuda tua. Nama mengerikan macam apa ini? Kita tamat. Akan menjadi keajaiban jika kita bisa menang dengan ini. Sekarang, dihancurkan sepenuhnya oleh suara Dacia. Kita pasti akan. Pemuda tua. Nama yang aneh. Membosankan. Aku tidak mendengarkan lagi. Masa muda. Seperti sungai yang deras. Bagus. Aku juga sudah tua. Aku sudah lama lupa. Gairah masa lalu. Mengapa mendengarkan lagu ini membuatku ingin menangis begitu banyak? Mengapa? Aku benar-benar ingin menangis. Lagu ini sepertinya telah menyanyikan suara di hatiku. Dengarkan lagunya. Semuanya ayo dengarkan lagunya. Semuanya menangis. Dengarkan musiknya. Pembawa acara ini bernyanyi dengan sangat baik. Lagu ini pasti akan meledak. Direktur. Ini? Berapa banyak? Berapa jumlahnya? Aku. Meskipun aku tidak terlalu mengerti musik, tapi aku bisa tahu. Lagu ini jelas merupakan standar untuk hit emas klasik. Aku berpikir, lagu ini, peringkat pendengarnya, tidak akan terlalu buruk kan? Lihat. Ini? Banyak. Aku. Peringkat pendengar hari ini memang mencapai rekor tertinggi baru dalam sejarah. 22 juta. Tapi, itu tidak bisa menghancurkan radio panggilan angin. Bagaimana mungkin? Peringkat pendengar 22 juta. Itu tidak bisa menghancurkan stasiun radio kecil. Lalu, berapa peringkat pendengar mereka? 22 juta. Peringkat pendengar mereka ternyata menyamai milik kita. Nanfei. Hari ini seri. Tapi lawannya hanyalah seorang pembawa acara yang tidak dikenal. Hari ini dia langsung menjadi terkenal. Besok yang kalah, mungkin kita. Aku tidak salah lihat kan? Peringkat pendengarnya sebenarnya 22 juta. Ini sudah setara dengan suara Dacia. Itu benar. Kita seri. Dengan suara Dacia. Itu semua berkat dia Shenjong. Shenxiong. Tidak. Kakak Shen. Tidak. Tuan Shen. Mulai sekarang, Anda adalah Tuan Shen dari stasiun radio panggilan angin kami. Di masa depan, permintaan apapun yang Anda miliki, kami akan memuaskan Anda. Kami akan menyetujui semuanya. Saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin mengalahkan Shen Nanfei, suara Dacia, dan benar-benar menginjak-injaknya. Bagaimana mungkin? Debut laguku. Bagaimana mungkin stasiun radio kecil itu bisa melampauiku? Dia menulis cerita baru lagi. Ini
Mereka juga menyanyikan sebuah lagu yang dia tulis sendiri. Apakah ada yang salah? Aku bernyanyi. Dia juga bernyanyi. Dan lagu yang dia nyanyikan bahkan melampaui lagu yang ditulis adik laki-lakuku untukku. Ya, itu benar. Tidak mungkin. Biarkan aku mendengarkan tayangan ulangnya. The film was translated and Aku kalah. narrated by M Media. Kualitas lagu ini dan kemampuan menyanyinya. Keduanya lebih unggul dariku. Peringkat pendengar seri hari ini. Jadi apa yang harus kita lakukan besok? Penyiar 1001 malam Shenjong ini. Dari 1001 malam. Shenjong. Mengapa nama ini secara khusus? Sayang sekali. Bahwa adik laki-lakuku Shenjong tidak akan memiliki bakat seperti itu. Kalau tidak, aku tidak akan terlalu mengkhawatirkannya. Adik laki-lakimu Shenjong. Pembawa acara ini adik laki-lakumu. Bagaimana mungkin jika adik laki-lakuku itu memiliki bakat seperti itu? Aku akan bangun sambil tertawa dalam tidurku. Tapi siapapun dia tidak bisa mengalahkanku Shen Nanfei. Jingzhou. Adik laki-lakuku sendiri Jingzhou pasti akan bisa menulis sebuah cerita yang melampaui 1001 malam. Stasiun radio panggilan angin. Shenjong. Siapapun kamu tidak bisa lebih unggul dari Jingzhou. Mendaki puncak bersalju sendirian tanpa dukungan. Xian Nanfei. Besok saya akan membuatmu di bidang yang paling kamu banggakan. Dihancurkan menjadi debu. Jingzhou, baru-baru ini, apakah kamu punya naskah baru yang bisa kamu berikan padaku? Naskah yang kutulis untukmu sebelumnya. Apakah sudah habis begitu cepat? Sudah berakhir. Beberapa hal yang Shenjong tulis sebelumnya, hampir semuanya sudah habis terpakai. Di mana aku harus mencari naskah untuk dituliskan baginya? Baru-baru ini, sebuah stasiun radio kota meluncurkan sebuah program bernama 1001 Malam. Pembawa acara itu, entah itu mendongeng, menulis lirik, menggubah, atau menyanyi, jauh lebih unggul dariku. Hari ini, peringkat pendengar sudah seri. Sulit untuk mengatakan, nanti, apakah mereka akan melampauiku? 1001 Malam. Itu kita berdua, akhir-akhir ini mendengarkan itu. Kalian beritahu aku, pembawa acara 1001 Malam ini. Siapa sebenarnya sosok misterius ini? Bagaimana mereka bisa begitu luar biasa? Ngomong-ngomong, pembawa acara ini bahkan memiliki nama yang sama dengan Shenjong. Shenjong. Jika dia berbakat seperti itu akan bagus. Jika dia sehebat itu, apakah kita perlu bersikap begitu keras padanya? Jenius semacam ini adalah 1 dari 10.000. Kualifikasi Shenjong biasa-biasa saja. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang lain? Benar, apakah kamu sudah menemukan keberadaan Shenjong? Kak, apakah kamu benar-benar akan membawanya kembali? Jika dia tidak bisa mencari nafkah di luar, bukankah dia akan dengan sedihnya kembali dengan sendirinya? Bagaimanapun juga dia adalah adik kandung kita. Selama bertahun-tahun ini, di luar, dia sudah cukup menderita. Meskipun terkadang, dia kurang sopan santun dan didikan. Bawa dia kembali, aku akan mendidiknya dengan benar. Bagaimana kita bisa benar-benar mengabaikannya? Baiklah. Aku akan pergi membantumu mencarinya. Kak, kalau begitu kamu harus fokus pada urusan stasiun radiomu dulu. Jingzhou, naskah-naskahmu yang sebelumnya membantuku mendapatkan gelar pembawa acara emas. Kali ini, bisakah kamu juga membantuku kembali menjadi nomor 1? Kakak tertua, aku sibuk menulis lagu baru-baru ini. Aku benar-benar tidak punya banyak waktu. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Tak peduli dulu aku butuh. Kapanpun aku membutuhkannya, kamu akan selalu memberiku naskah-naskah itu. Sebelumnya ada Shenjong si aneh itu. Selama aku bilang aku kekurangan puisi, dia akan menulis untukku tanpa lelah. Sekarang, apakah kau berharap aku menjadi bank darahmu? Kakak tertua, aku punya ide. Untuk siaran langsung radiomu besar, aku akan menjadi tamumu. Dengan cara ini, aku tidak hanya bisa mempromosikan lagu baruku, tetapi juga meningkatkan jumlah pendengar. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu akan luar biasa. Besok programku pasti akan mampu menciptakan rekor pendengar bersejarah. Shenjong,
Aku baru saja menerima kabar. Stasiun radio Shenanfei akan mengundang Raja Musik, Shen Jingzhou sebagai tamu. Katanya dia akan merilis lagu baru. Sekarang kita tamat. Raja Musik punya begitu banyak penggemar. Efek ketika dia mulai bernyanyi pasti akan lebih baik daripada milik Shenanfei. Shen Jingzhou akan bernyanyi di Suara Dacia. Untuk mengalahkan Shenanfei, mungkin keberuntungan. Tapi dia Shen Jingzhou, tapi Raja Musik. Dalam hal bernyanyi, Anda tidak bisa bersaing lagi. Namun, Anda bisa terus menceritakan kisah horor Anda. Selama peringkat pendengar kami tidak turun terlalu parah, itu tidak masalah. Awalnya rating kemarin berhasil mencapai titik impas. Aku masih berpikir, mungkin hari ini kita bahkan bisa melampaui Shenanfei. Shenanfei memiliki koneksi seperti itu. Jika kita ingin mengalahkannya, kita hanya bisa mengandalkan keajaiban. Saya tidak pernah berpikir hari kita mengalahkan mereka akan tiba secepat ini. Jangan khawatir. Hari ini, saya akan membiarkan kalian semua menyaksikan keajaiban. Jika salju baru saja berhenti, dan bulan purnama menggantung tinggi, di bawah pantulan cerah menyebar. Di atas perak berkilauan mengalir. Dan kamu, berjalan ke arahku sambil tersenyum. Di antara cahaya bulan dan warna salju, kamu adalah jenis kecantikan mutlak yang ketiga. Selamat datang di Suara Dacia. Saya adalah pembawa acara Anda, Shenanfei. Hari ini adalah hujan salju besar terakhir, dan saya telah mengundang Raja Musik yang baru naik daun di industri musik, Shen Jingzhou, untuk membawakan kepada semua orang lagu terbarunya, Salju Sejati. Tidak bisa dipercaya, cahaya bulan putihku ada di sini. Hari ini Raja Musik muncul. Cepat ke Suara Dacia. Halo semuanya, saya Shen Song. Hari ini di 1001 malam. Saya akan terus bernyanyi untuk kalian semua. Mereka mulai. Aku ingin tahu lagu apa. Pembawa acara ini akan nyanyikan hari ini. Acara radio kakak perempuan dan adik laki-laki sudah mulai mengudara. Tapi aku juga ingin mendengarkan 1001 malam. Trik baru apa yang dimiliki pembawa acara baru itu? Aku sangat bimbang. Yang mana yang harus kudengarkan? Aku tidak percaya Raja Musik ada di Suara Dacia. Kudengar dia bahkan menyanyikan lagu baru. Semuanya cepatlah ke sana. Ayo Jingzhou, jumlah pendengar stasiun radio ini menurun drastis. Sekarang sudah turun di bawah 5 juta. Semua audiens telah beralih ke Suara Dacia. Sedangkan kita, gawat. Ini luar biasa. Data stasiun radio kita meroket, sudah melampaui 13 juta, 14 juta. Memang, adik Jingzhou, kemampuan menulis lirik dan lagu tidak tertandingi. Lagu sebagus ini hanya bisa ditulis olehnya. Rating pendengar hari ini seharusnya memecahkan rekor kan? Selanjutnya, saya akan secara acak mengundang seorang pendengar. Berdasarkan cerita Anda, menulis lagu orisinal untuk Anda. Ciptakan lagu berdasarkan kisah Anda sendiri. Serius. Dia bukan penipu kan? Mereka pasti sudah merencanakannya kan? Mereka menyewa orang bayaran. Ternyata lagu Raja Musik. Kedengarannya sangat bagus. Naratif Shenanfei yang lembut, ditambah dengan suara, dipadukan dengan pemandangan bersalju ini, elegan. Ini sungguh terlalu elegan. Benar. Suara Shen Jingzhou hari ini sangat indah. Salju sejati, kedengarannya sangat bagus, benar-benar layak disebut Raja Musik. Umpan balik audiens saat ini luar biasa. Jingzhou memang luar biasa. Naskah dan lagu yang dia tulis bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa capai. 1001 malam. Rating pendengar saat ini pasti sedang anjlok dengan cepat kan? Astaga, apakah kalian mendengarnya? Pembawa acara 1001 malam itu benar-benar akan menciptakan berdasarkan kisah pendengar secara langsung. Lagu orisinal secara langsung di udara. Serius, aku akan mendengarkan.
Bagaimana kalau kita dengarkan 1001 malam dulu. Ini namanya mengintai musuh. Secepat itu, dia benar-benar mengubahnya. Ya Tuhan, pembawa acara ini luar biasa. Baru berapa lama, dan dia sudah menulisnya. Terima kasih Raja Musik untuk penampilan luar biasa Anda. Selanjutnya, apalagi yang kalian semua ingin dengar, Anda bisa menghubungi nomor saluran telepon kami untuk meminta lagu. Nanfei, jumlah pendengar di ruang siaran langsung kami telah berhenti meningkat, berhenti di 15 juta. Pendengar kembali berbondong-bondong ke stasiun sebelah. Apa? Mari kita sekarang mengundang sambungan pendengar. Halo semuanya. Bisakah kalian menerima permintaan lagu? Tentu saja kami bisa menerima permintaan lagu. Bolehkah saya bertanya apakah Anda penggemar Raja Musik? Selama itu adalah laguku. Apapun yang ingin kau dengar, aku bisa memuaskanmu. Kalau begitu bisakah Anda berdasarkan pengalaman hidup saya, mengubah lagu sekarang juga? Mengubah lagu membutuhkan waktu, membutuhkan inspirasi. Bagaimana mungkin hal itu bisa dicapai? Bukankah Anda mengatakan bisa mengubah lagu dari kisah pendengar, langsung menciptakan lagu dari cerita pendengar? Bukankah kamu 1001 malam? Ini adalah suara Dacia. Bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki lagu lain yang ingin Anda minta? Kalau begitu lupakan saja. Aku akan pergi ke 1001 malam, agar pembawa acara mengubah lagu yang disesuaikan dengan pengalaman hidupku, berdasarkan kisah para pendengar siaran langsung. Untuk mengubah, aku Raja Musik yang perkasa, bahkan tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin orang lain bisa melakukannya? Saya di sini untuk memperingatkan beberapa rekan kerja dengan niat jahat. Meningkatkan keterampilan profesional Anda adalah jalan yang benar. Jangan memainkan trik kotor, mencari penipu, untuk menargetkan saya dengan ini. Baiklah, selanjutnya mari kita sambut pendengar berikutnya. Lagu ini terlalu indah untuk didengarkan. Rasanya seperti burung dalam sangkar, namun terikat oleh belenggu tanpa ampun. Mereka berputar-putar, mencari jalan keluar menuju kebebasan, tetapi selalu tidak dapat melarikan diri dari sangkar emosi itu. Aku benar-benar terpikat olehnya. 15 juta sekarang. 15 juta sekarang. Jumlah pendengar bertambah sangat cepat. Sudah melampaui 15 juta. Suara serak ini menyampaikan ini, ketidakberdayaan dan keputusasaan sepenuhnya. Aku merasa seperti benar-benar melihat burung itu. Ia berjuang di dalam sangkar. Ia mengepakkan sayapnya ke jeruji besi. Matanya dipenuhi kerinduan akan kebebasan. Lagu ini sepenuhnya mengungkapkan perasaanku tentang kebebasan. Bakat yang begitu hebat ternyata ada di stasiun radio kecil. Sayang sekali. Cepat pergi dan selidiki. Dari stasiun radio Panggilan Angin, siapa yang membawakan 1001 malam? Awalnya aku berpikir, dalam waktu sesingkat itu, dia paling banter hanya akan menulis lagu biasa. Aku tidak pernah menyangka, dia menulis satu lagi, lagu emas. Kalau begitu mungkin, dia bahkan lebih tangguh daripada Jingzhou. Cepat cari tahu, siapa orang ini. Aku tawarkan 5 juta.
5 juta tidak cukup, aku tawarkan 8 juta. 8 juta tidak cukup, aku tawarkan 10 juta. Cepat temukan dia. Dengan segala cara. Dan rekrut dia ke perusahaan kita. $28 juta. Sudah 28 juta. Dan masih terus meningkat. Ini sudah menciptakan keajaiban. Shen Nanfei, jumlah pendengar kita sudah turun di bawah 8 juta. Semua pendengar telah beralih ke 1001 malam. Selanjutnya mari kita menerima panggilan berikutnya. Halo, bukankah Anda bilang Anda bisa menulis lagu berdasarkan kisah saya? Maaf. Salah sambung. Sudah kurang dari 3 juta. Pembawa acara, aku ingin berbicara denganmu tentang cinta pertamaku. Bisakah kamu menulis lagu untuk kami? Salah sambung. Halo, biarkan saya ceritakan kisah saya. Bisakah Anda mengubah lagu orisinal untuk saya? Salah sambung. Salah sambung. Salah sambung, salah sambung. Salah sambung. Permisi, ini 1001 malam. Saya akan mengatakannya lagi. Ini adalah suara Dacia. Suara Dacia. Ini bukan tentang 1001 malam. Kakak, apakah kita tidak siaran lagi? Bukankah acara itu akan gagal tayang? Tidak ada yang mendengarkan lagi. The film was Mengapa saya harus translated menyiarkannya? and narrated Pembawa by acara M 1001 Media. malam ini. Saya ingin melihat siapa sebenarnya orang misterius ini. Ini adalah masalah serius. Ini pasti iklan yang menipu. Bahkan aku tidak bisa menjamin Gubahar di tempat. Namun dia mengklaim menggubah berdasarkan kisah para pendengar siaran langsung. Bukankah ini lelukon? Tidak dapat diterima. Saya ingin melihat siapa dia sebenarnya. Pendengar meningkat menjadi 30 juta. Pendengar ini, bagaimana menurut Anda? Kedengarannya sangat bagus. Itu sepenuhnya menyanyikan perasaanku dan keluh kesahku. Saya senang Anda menyukainya. Jadi selanjutnya, mari kita undang pendengar berikutnya. Kakak, ada apa? Bukankah dia bisa mengubah lagu berdasarkan cerita pendengar secara langsung dan orisinal? Saya akan menelpon mereka sekarang juga. Tepat sekali. Aku yakin itu mungkin stasiun radio mereka. Hanya berpura-pura. Orang seperti ini harus dibuat menanggung aib besar. Halo pendengar. Halo, permisi. Apakah benar Anda bisa berdasarkan cerita pendengar mengubah lagu orisinal? Kebetulan saya punya cerita bagus di sini yang ingin saya bagikan kepada Anda. Mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Kedengarannya seperti kakak saya Shen Nanfei. Baiklah, silakan ceritakan kisah Anda. Saya punya seorang adik laki-laki yang berkeliaran di luar sejak kecil. Ketika usianya lebih dari 20 tahun, kami membawanya pulang. Seluruh keluarga kami, bisa saya katakan, memberikan hati dan jiwa kami padanya. Kami tidak meremehkannya, meskipun ia kurang sopan santun dan pendidikan. Kami membiarkannya tinggal di villa besar, mengizinkannya makan hidangan lezat eksotis, memberinya uang saku 60 juta per tahun, mengirimnya ke sekolah bangsawan termahal, dan memberinya cinta serta sumber daya paling banyak. Tapi bagaimana dengan dia? Dia meninggalkan keluarga karena salah paham kecil. Dan sampai hari ini tidak ada kabar darinya. Benar-benar dia. Kakak perempuan saya yang terkasih. Di matanya, saya akan selalu menjadi si kurang ajar. Serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Karena Anda ingin saya dikutuk secara universal. Maka saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk Anda. Bagaimana cerita saya selesai? Bisakah Anda membuat lagu orisinal? Tentu saja saya bisa. Hei teman-teman. Sudahkah kalian mendengarkan 1001 malam? Adik penelepon ini. Dia benar-benar keterlaluan. Tepat sekali. Keluarga memberinya begitu banyak sumber daya. Dia sama sekali tidak berterima kasih. Bantuan kecil dihargai, bantuan besar dibenci. Adik laki-laki seperti ini seharusnya tidak pernah dibawa kembali. Tidakkah menurutmu? Suara ini sedikit mirip kakak perempuan. Dia tidak mungkin menelpon stasiun radio, kan? Saya bisa membuat lagu orisinal untuk Anda. Namun sebelum itu,
Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang adik laki-laki Anda. Saya yakin para pendengar di siaran langsung radio juga ingin mendengarnya. Tidak masalah, silakan bertanya. Seluruh keluarga Anda memperlakukannya dengan ketulusan yang sebesar-besarnya, membiarkannya tinggal di villa besar. Apakah Anda masih ingat kamar mana yang dia tinggali? Tentu saja saya ingat itu. Dia hanya... Bagaimana mungkin saya tidak ingat di mana Xianzhong tinggal? Lantai 2 sepertinya milik Xianling. Lantai 3 adalah Xing. Dan kamar terbesar milik Jingzhou. Kalau begitu Xianzhong ada di ruang bawah tanah. Jadi villa besar yang Anda sebutkan itu sebenarnya adalah ruang bawah tanah. Orang miskin yang tiba-tiba menjadi kaya pasti akan menjadi boros dan bejat. Saya hanya memberinya ruang bawah tanah untuk membuatnya mengikuti aturan, memungkinkannya untuk bertransisi. Ini semua demi kebaikannya sendiri. Bagaimana transisi bisa berlangsung 5 tahun? Menyebutkan uang saku 60 juta per tahun. Apakah Anda punya catatan transfer? Aku, Sumber daya dan cinta tak terhitung yang Anda bicarakan. Bisakah Anda memberikan kontor? mengapa saya sepertinya tidak bisa mengingat apapun sama sekali. Penelepon ini tidak berbohong kan? Keluarga ini benar-benar mengerikan. Berani-beraninya berbicara omong kosong di acara itu. Pendengar, berdasarkan cerita Anda, saya telah menciptakan lagu orisinal untuk Anda. Harap dengarkan dengan saksama. Itu tidak mungkin. The film was Dalam waktu translated sesingkat itu, and lagu narrated bagus apa by yang M. bisa dia Media. nyanyikan? Bagaimana ini mungkin? Dalam waktu sesingkat itu, bisakah dia benar-benar mengubah lagu orisinal? Standar macam apa ini? Apa artinya ini? Mengatakan saya adalah seorang aktor. Mengatakan saya sengaja merancang plot ini. Peduli pada kesejahteraan Xianzhong. Itu sebabnya saya melakukan ini. Saya berharap Xianzhong tumbuh menjadi seseorang. Sama seperti Anda, orang yang jujur dan baik hati. Itu sebabnya saya melakukan ini. Saudara-saudara, dengarkan lirik ini. Kesedihan ini terlalu dangkal, seperti aktor tanpa bakat. Brilian. Kesedihannya terlalu dangkal. Dia mempertanyakan ketulusan kakak perempuan. Kakak perempuan begitu baik, apakah dia pantas mendapatkannya? Ini mempertanyakan kesedihan dan rasa sakit saya. Apa yang Anda ketahui? Cinta saya pada adik laki-laki saya adalah nyata. Memuaskan. Dia harus menampar wajahnya dengan kejam. Kakak macam apa itu? Cerita ini sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan cerita saya. Saya menyangkalnya. Saya menyangkalnya. Ini mengatakan saya sedang berakting. Mengatakan saya tidak punya batas. Tapi Xianzhong, apakah adik laki-laki saya juga berpikir seperti ini? Saya benar-benar mencintainya. Itu sebabnya saya melakukan ini. Tepat sekali. Jika orang ini benar-benar mencintai adik laki-lakinya, apakah dia akan disiaran langsung memfitnahnya seperti ini? Saya rasa adik laki-laki itu adalah orang yang benar-benar menyedihkan. Dia bahkan membawanya kembali selama 5 tahun, namun masih memperlakukannya seperti ini. Dia harus berpisah dari seluruh keluarga itu. Ini mengatakan kita sedang berakting. Mengatakan aku munafik. The film was translated and narrated by M. Media. Direktur lihat cepat.
Potong adegan-adegan itu agar Anda terlihat pantas. Ini mengatakan saya mengarang-ngarang. Mengatakan saya sengaja memfitnah Shen Zhong. Beraninya Anda mempertanyakan cintaku pada Shen Zhong. Semua yang saya lakukan adalah karena cinta padanya. Hanya dengan begitu saya akan membimbingnya. Dengan begitu saya akan mengoreksi kesalahannya. Semua ini berasal dari cinta saya padanya. Saya menolak untuk percaya bahwa di dunia ini ada seseorang yang begitu tidak tahu berterima kasih, menolak uang dan sumber daya, bersikeras tinggal di daerah kumuh. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang menyinggung orang lain. Ini fitnah. Cerita yang saya ceritakan sama sekali tidak cocok dengan ini. Saya tidak mengakui lagu ini. Saya tidak mengakuinya. Mustahil. Saya sangat baik pada Shen Zhong. Bagaimana mungkin dia mempertanyakan The film was hubungan persaudaraan translated kami? and narrated by M Media. Jingzhou. Saya harus pergi dan mencari penyiar radio ini. Anda ikut dengan saya. Kakak tertua, aku akan menandatangani kontrak dengan ketua Gu dari Tonglai Hiburan. Aku harus pergi sekarang. Kalau begitu saya akan pergi sendiri. Kisah hari ini berakhir di sini. Besok pada waktu yang sama, kita akan bertemu di sini dalam keadaan apapun. Shen Zhong, 50 juta. Stasiun radio kami. Jumlah pendengar waktu puncak telah mencapai 50 juta. Kita telah mencetak sejarah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan sekarang telepon di stasiun radio kami berdering tanpa henti. Semua orang bilang kamu telah menciptakan 2 lagu emas. Perusahaan hiburan yang tak terhitung jumlahnya sekarang ingin menjadwalkan pertemuan denganmu. Biaya penandatangananmu sudah mencapai harga tinggi 30 juta. Benarkah begitu? Xian Nanfei mungkin sudah merasakan rasa kekalahan. 3 lagu emas seharusnya cukup untuk menggoyahkan posisi Shen Jingzhou. Selanjutnya, hanya tersisa si jenius komersial, Xian Ling. Kakakku tersayang. Tunggu penyergapan saya. Minggir. Permisi. Apakah Anda punya janji? Dari stasiun provinsi. Saya Shen Nanfei. Apakah bertemu penyiar stasiun kota kecil juga memerlukan janji temu? Anda pikir Anda siapa? Orang-orang ini, mereka semua di sini untuk menemuinya. Reporter dari perusahaan hiburan Jingtai. Di sana ada Ketua Wang dari Gundai Hiburan. Bahkan, Ketua Yang Guang Hiburan telah datang. Perusahaan hiburan nomor 1 Dacia. Penyiar kecil ini memiliki barisan yang cukup mengesankan. Tak disangka dia memperingatkan begitu banyak tokoh penting. Permisi semuanya. Silakan kembali dulu. Ketua Gu, setelah aku selesai menyerahkan pekerjaanku di radio selama 2 hari ini, kami akan menghubungimu nanti. Oke. Shen Zhong, bagaimana mungkin itu kamu? Kamu tidak mungkin berada di perusahaan ini, bekerja di stasiun radio kecil. Tepat sekali, aku bekerja di stasiun radio kecil ini. Untung saja saya menemukanmu lebih dulu. Tunggu sebentar, kamu seharusnya pulang saja bersama kakakmu. Saya akui bahwa sebelumnya terhadapmu ada beberapa kesalahpahaman, tapi itu semua karena aku mencintaimu. Itulah mengapa aku sangat keras padamu. Mencintaiku, di mata dan hatimu, aku takut hanya ada putra angkat itu. Bagaimana tepatnya kamu mengharapkan aku mengerti upaya susah payahku untukmu ketika aku melakukan itu? Itu semua untuk mengembangkanmu. Lupakan saja, kita tidak akan menjelaskan di sini. Di mana pembawa acara 1001 malam? Di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya. Aku adalah orang yang kau cari, penyiar radio itu. Apa yang ingin kau katakan? Shen Zhong, lelucon macam apa yang kamu mainkan? Kakakmu tidak pernah meremehkanmu karena kamu berasal dari daerah kumuh. Tapi apakah kamu mengerti komposisi? Kamu sebelumnya mencuri karya Jingzhou. Aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Bagaimana kamu bisa berbohong kepada kakakmu sekarang? Sudah kuduga bahkan, jika aku memberitahumu, kau tidak akan percaya. Pembawa acara itu telah terus-menerus menggubah beberapa lagu hit
dalam waktu singkat dan mencetak rekor pendengar bersejarah. Dia juga menulis cerita yang sangat bagus. Dengan kemampuan seperti dia, bahkan jika Jing Zhou datang, dia akan merasa malu karena inferioritasnya sendiri. Bagaimana kamu bisa berulang kali berbohong dan menipu kakakmu? Bahkan saya orang luar bisa mengenali bakatnya. Sebagai kakak perempuannya, Anda justru tidak mempercayainya. Memang, prasangka di hati orang-orang seperti gunung besar. Bahkan jika apa yang dikatakan Shen Zhong benar, kalian semua tidak akan mempercayainya kan? Aku bisa bersaksi. Shen Zhong memang pembawa The film acara was radio kami. translated and Shen narrated Zhong, by M Media. ternyata benar-benar kamu. Kamu menulis cerita yang sangat bagus, dan dalam waktu sesingkat itu, mengubah lagu-lagu hit. Kamu punya bakat yang luar biasa. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku baru saja memberitahumu. Apakah kau mempercayainya? Ya, aku mengabaikanmu sebelumnya. Shen Zhong, mempertimbangkan perkembangan kariermu. Jangan bekerja di sini lagi. Kamu pulang bersamaku, tulis lirik untukku, dan ubah lagu untukku. Aku jamin bahwa aku bisa membuatmu menjadi sahabat Jing Zhou. Baiklah. Jadi kau ingin aku kembali untuk menulis lagu untukmu. Jika aku tidak berguna, kau mungkin bahkan tidak akan NTNG ingatku. Shen Zhong, aku melakukan ini demi perkembangan karirmu juga. Kalau begitu mewakili suara Dacia, aku akan memberimu gaji tahunan 10 juta. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Saya khawatir Anda salah nol bukan? 10 juta untuk pendatang baru. Itu semua karena fakta bahwa Shen Zhong adalah adikku. Sehingga aku menawarkan harga setinggi itu. 100 juta. Bahkan jika kakakku Jing Zhou datang, aku tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Mungkin Anda masih belum tahu. Nilai Shen Zhong saat ini adalah 100 juta. Uang sedikit itu hanya cukup untuk pengemis. Shen Zhong, aku tahu kamu punya bakat kreatif. Tapi, bagaimana kamu bisa berkolusi dengan orang luar untuk menipu kakakmu? Menipu. Di matamu, aku akan selalu menjadi pembohong yang penuh tipu daya. Benarkah begitu? Kapan kau menunjukkan kepercayaan padaku? Apakah kau terhadap Shen Jing Zhou memiliki prasangka yang sama? Anda ingin dia menulis naskah, dan Anda tidak mau membayar uang sebanyak ini. Tapi 100 juta, bukan jumlah yang kecil. Baiklah. Demi perkembangan kariermu, aku setuju. Barusan 100 juta. Sekarang 200 juta. 200 juta. Shen Zhong, apakah kamu tidak melakukan perampokan? Jangan bicara omong kosong. Merampok tidak menghasilkan uang secepat ini. Kau punya 5 detik tersisa untuk mempertimbangkan. 5. Shen Zhong, kamu adalah adik kandungku sendiri. Permintaanku agar kamu pergi ke suara Dacia, juga demi perkembanganmu sendiri. 4. Hanya dengan pergi ke stasiun provinsi, kamu bisa menunjukkan kekuatan sejatimu. 3. Film was Baru saat itulah translated kamu punya and ruang untuk narrated kemajuan. by M 2. Media. Shen Zhong, setidaknya aku yang membawamu kembali ke keluarga Shen. Hanya jika kita berdua bekerja sama, kita bisa mencapai situasi yang saling menguntungkan. 1. Shen Zhong, sudah banyak kupikirkan demi dirimu. Mengapa kamu tidak bisa memikirkannya dengan benar lagi? Apakah kau mempertimbangkan hal ini untukku, atau untuk dirimu sendiri? Xian Nanfei, kau masih munafik seperti sebelumnya. Dan sama menjijikkannya. Kamu menyebutku munafik. Bagaimana kamu bisa menyakiti hati kakakmu seperti ini? Jangan kau lupakan, kaulah yang membawaku kembali ke keluarga Xian. Kaulah yang membuatku tinggal di ruang bawah tanah, membuatku makan sisa makanan, memperlakukanku seperti anjing yang bisa kau panggil, dan usir sesuka hati. Kerugian yang kau timpakan padaku jauh melebihi kerugian yang ditimpakan orang lain. Aku takut bahwa tiba-tiba menjadi kaya. Kamu tidak akan tahu menahan diri. Aku tidak menyangka kamu akan menyimpan dendam padaku hanya karena masalah sekecil itu. Ini baru langkah pertama. Aku ingin membuatmu kehilangan gelar penyiar jenius. Aku ingin Shen Jing Zhou menjadi raja musik yang jatuh. Aku ingin kerajaan komersial Shenling perlahan-lahan runtuh. Shen Zhong, kakakmu yang salah. Akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Semua yang aku berutang padamu sebelumnya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menggantinya. Tolong pulanglah bersama kakakmu, oke? Ketika aku tidak berguna dan menendangku keluar, sekarang aku berguna. Kau ingin aku kembali? Berhentilah bermimpi. Jangan lupa kaulah yang mengatakan, kau hanya punya satu adik laki-laki, dan aku hanyalah moda pada nama keluarga Shenmu. Secara pribadi mengusir seorang jenius dari pintu Anda. Keluarga Shen Anda benar-benar buta dan bodoh. Kami tidak menyambut Anda di sini. Keamanan. Pergi-pergi. Shen Zhong, apakah kamu akan menindas kakak perempuanmu seperti ini? Cepat dan kembali ke rumah. Kau suruhku kembali, aku langsung kembali. Jangan kau lupakan, aku sudah menyatakan bahwa aku dan keluarga Shenmu memutuskan semua ikatan dan kewajiban. Shen Zhong,
Dulu itu semua kesalahan kami. Kami mengabaikanmu. Kami tidak peduli dengan perasaanmu. Aku janji, mulai sekarang terhadapmu, aku tidak akan pernah menyimpan prasangka lagi. Pulanglah bersama kami, oke? Baiklah, bukankah kau ingin aku kembali? Kalau begitu jawab beberapa pertanyaan dariku dulu. Baiklah, aku janji untuk menjawabmu tanpa prasangka apapun. Bagus. Pertanyaan pertama. Apa yang semakin ditarik, semakin panjang? Semakin ditarik, semakin keras. Semakin ditarik, semakin kasar. Semakin ditarik, semakin besar. Semakin besar, semakin sering disentuh. Dan semakin keras, semakin sering disentuh. Shenjong, jangan bicara berlebihan. Aku sedang membicarakan Cakoy. Kakak perempuan. Apa yang kau pikirkan? Pertanyaan kedua. Benda apa? Ketika dimasukkan, keras seperti batu. Menjadi lembut dan lembek ketika dikeluarkan. Dan juga mengeluarkan sedikit cairan. Shenjong, jangan bicara tanpa malu begitu. Shenjong, kamu tercela. Pertanyaan konyol macam apa yang kamu tanyakan? Membuat lelucon kotor dengan kakakmu. Bagaimana kamu berubah menjadi orang seperti ini? Apa yang aneh tentang itu? Bukankah itu hanya tubi jalar panggang? Apakah kau mendengarnya? Xian Nanfei, ini adalah prasangkamu terhadapku. Tidak peduli apa yang kukatakan, kau tidak akan mempercayainya. Jika Xian Jingzhou yang menebak teka-teki denganmu, apakah Anda masih akan menyebutnya tercela? Atau mengatakan dia tidak tahu malu? Aku tidak akan. Mengapa Anda mengatakan itu tentang saya? Apakah itu karena saya dibesarkan di panti asuhan, kurang didikan sejak kecil, dan tidak punya orang tua? Xian Nanfei, apakah Anda belum melihat diri Anda dengan jelas? Anda berpura-pura mulia. Anda munafik. Prasangka Anda terhadap saya lebih berat daripada prasangka orang lain. Aku tidak melakukannya. Aku bukan seperti itu. Berhentilah bersikap munafik. Anda hanya melihat bahwa saya berguna sekarang. Jika tidak, mengapa baik hati biarkan saya kembali? Kalian semua, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Shenjong, cukup sudah kalian. Selama beberapa tahun terakhir, kebaikan yang ditunjukkan keluarga Shen kepadamu, bukankah itu sudah cukup? Sekarang kamu mengandalkan sedikit bakatmu dan bertindak sembrono. Aku memberitahumu, jika kamu tidak kembali bersama kami hari ini, kamu tidak perlu kembali lagi selamanya. Kakak sulung, ayo pergi. Tapi apa? Kurasa dia hanya munafik, hanya tidak sopan, dan hanya tidak mau menyumbang sedikit pun untuk semua orang. Kakak sulung, apakah kamu baik-baik saja? Shenjong kamu, Shenjong, Shensong. Shenjong. Enyahlah. Jika bukan karena kalian semua, apakah Shenjong akan berakhir seperti ini? Apa hubungannya dengan kami? Dia sendiri yang ceroboh. Hentikan pembicaraanmu sekarang juga. Shenjong, bagaimana kabarmu? Ceroboh. Jika bukan untuk menyelamatkan kalian berdua, apakah Shenjong akan terluka? Cukup, selamatkan Shensong prioritas. Panggil ambulans cepat. Cedera Shensong sangat serius saat ini. Dia tidak bisa dipindahkan. Bagaimana bisa separah ini? Tulangan baja ini harus dipotong sebagian sebelum dia bisa dipindahkan. Saya mengerti, dokter. Mohon segera mulai. Mengapa Anda? Bukankah Anda beberapa waktu lalu baru saja datang ke rumah sakit kami dan didiagnosis menderita kanker perut? Kanker lambung, kanker perut. Dia sudah lama tidak makan, menyebabkan malnutrisi, dan makan tidak teratur, yang menyebabkan kanker perut. Untungnya itu ditemukan tepat waktu. Dia masih bisa diselamatkan. Namun, karena Anda mengonsumsi obat khusus ini, itu tidak bisa dicampur dengan obat lain. Oleh karena itu, kami tidak bisa memberikan anestesi. Siapa di antara Anda yang anggota keluarga pasien? Tanda tangani formulir persetujuan. Aku adalah kakaknya. Aku akan tanda tangan. Anda adalah saudara perempuannya. Saya tidak bermaksud mengkritik Anda. Melihat betapa bagusnya cara Anda berpakaian. Cukup baik. Mengapa saudaramu tak cukup makan? Dia mengalami masalah perut. Keluargamu, satu bintang naik daun bisnis. Yang satu adalah superstar. Dan yang lainnya adalah pembawa acara jenius. Kalian benar-benar membiarkan saudara kandung kalian sendiri kelaparan sampai dia menderita kanker perut. Tidakkah kalian malu? Aku malu padamu. Bagaimana mungkin keluarga Shen memberikan setiap anak tunjangan hidup bulanan sebesar beberapa juta? Keluarga Shen juga memiliki dokter pribadi khusus. Bagaimana mungkin dia tidak punya cukup makanan? Bagaimana mungkin dia terkena kanker lambung? Apakah saya mengambil tunjangan hidup itu atau tidak? Bukankah kalian semua tahu dengan jelas? Biaya hidup Shenjong sudah lama diputus. Lupa suruh pelayan kembalikan untuknya. Tidakkah kamu punya mulut? Tidakkah kamu bisa memintanya? Jika saya memintanya, saya hanya akan menjadi di mata Anda
Seseorang yang hanya tahu. Orang tak berguna yang hanya peduli pada uang. Shenjong, kakak salah. Kakak benar-benar salah. Dokter, jangan hiraukan mereka. Mohon segera lanjutkan. Aku salah, Shenjong benar. Aku curang, aku berpura-pura berbudi luhur. Akulah yang menyakitinya. Pasien membutuhkan operasi sesegera mungkin. Pindah ke rumah sakit lain segera. Aku kakaknya. Aku akan pergi bersamanya. Enyahlah berhenti berpura-pura. Shenjong tidak punya saudara perempuan sepertimu. Jangan berpura-pura lagi di sini. Jika kamu pergi bersamanya, aku bahkan akan melihat ambulans menjadi kotor. Dokter, cepatlah. Kakak jangan terlalu khawatir. Mungkin dia tidak seserius itu. Dia mungkin hanya berpura-pura. Jika tidak, aku akan meminta penjaga menyeretnya kembali. Tidak. Dia tidak akan kembali lagi. Jumlah pendengar radio Nanfei. Bagaimana bisa anjlok begitu drastis? Bukankah dia nomor satu yang tak terbantahkan di industri ini? Dan Jingzhou menulis naskah untuknya. Bagaimana mungkin seseorang begitu mudah melampauinya? Sayang sekali. Pembawa acara baru. 1001 malam itu menulis cerita horor dan juga menggubah 2 lagu hit. Dia muncul entah dari mana. Sekarang dia telah menjadi nomor 1 di industri. Aku benar-benar tidak tahu orang macam apa dia sebenarnya. Itu Shenjong. Siapa? Shenjong. Sampah itu. Dia menghabiskan lebih dari 10 tahun di daerah kumuh dan tidak pernah menerima pendidikan elit apapun. Sampah ini. Dia bisa mengubah. Apakah kamu salah? Benar. Itu benar-benar Shenjong. Prasangka yang kita miliki terhadapnya sebelumnya benar-benar terlalu besar. Aku baru tahu hari ini tentang kemampuannya. Ibu, sekarang Shenjong terluka parah di rumah sakit. Bukankah seharusnya kita pergi menjenguknya? Apakah dia sudah mati? Jika dia belum mati, apa yang harus dilihat? Ibu, bagaimanapun juga dia adalah putra kandungmu. Aku tidak punya pembohong. Anak yang tidak sopan dan tidak berpendidikan. Ibu, Shenjong dia menderita kanker lambung. Apa? Karena saat dia makan, ia sering skip atau makan berlebihan. Dokter bilang dia sudah menderita kanker lambung. Untungnya ini stadium awal. Dan dia masih bisa diselamatkan. Ini semua salahku. Aku gagal merawatnya dengan baik. Ini adalah kesalahanku. Ini? Bagaimana ini mungkin? Kepala pelayan. Bagaimana mungkin keluarga Shen kita kekurangan makanan untuknya? Mengapa biarkan ia lapar? Nyonya, Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Sulung tidak boleh terbiasa dengan kehidupan mewah dan kesenangan. Anda bersikeras dia harus terbiasa dengan kesulitan. Oleh karena itu, makanan yang disiapkan oleh keluarga Shen tidak menyertakan porsi untuk Tuan Muda Shenshong. Dia hanya bisa makan sisa makanan. Bahkan jika itu benar, itu karena dia sebelumnya selalu menargetkan putraku. Dan kami hanya ingin memberinya pelajaran. Tepat sekali. Meskipun begitu, kami masih mengizinkannya untuk kuliah di universitas elit. Jika bukan karena kami, bisakah dia kuliah di Universitas Jingcheng? Itu adalah universitas kaum bangsawan. Tanpa kami, bisakah dia masuk? Tapi, Tuan Muda Shenshong lolos tes masuk sendiri. Selain itu dia mengajukan beasiswa. Dan biaya kuliahnya adalah pinjaman. Baru. Apa kau bilang aku memperlakukannya dengan buruk? Kalau begitu dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Menyalahkan kepribadiannya yang murung. Jika dia berbicara lebih awal, kami pasti akan membantunya. Baiklah. Paling buruk kami akan membawanya kembali. Dan memperlakukannya lebih baik mulai sekarang. Kau boleh pergi sekarang. Kau boleh pergi. Orang-orang ini dari awal sampai akhir tidak pernah peduli dengan luka-luka Shenjong. Dia benar. Kita benar-benar tidak mencintainya. Dan kita jelas tidak menghormatinya. Tidak ada yang peduli padanya juga. Ibu, apapun yang terjadi. Sekarang Shenjong menderita kanker lambung dan terluka parah serta dirawat di rumah sakit. Kita semua harus membawanya pulang. Bukankah seharusnya begitu? Dia mencuri penandatanganan kontrak saya. Dan sekarang dia ingin mencuri dukungan saya juga. Tidak akan pernah.
Ibu. Nah, apa yang terjadi padamu? Siapa yang membulimu? Saya baik-baik saja, Ibu. Hanya saja, kakak Shenxiang mencuri kontrak saya dengan Tonglai Hiburan. Apa? Bagaimana mungkin dia mencuri kontrakmu? Bukankah dia bekerja di stasiun radio sebagai pembawa acara kecil? Itu adalah Shen Zhong. Di stasiun radio, dia menulis beberapa lagu hit orisinal yang mungkin menarik perhatian Ketua Tonglai Hiburan. Dia bisa menyanyi juga. Itu hanya sekadar 3 lagu itu saja. Mungkin Shen Zhong hanya beruntung. Atau dia mendapat bimbingan dari seorang menyuruhnya bersih-bersih. Kalian semua, Shen Zhong benar. 10 tahun. Usahanya tidak pernah bisa menembus prasangka kalian. Aku salah. Aku salah. Sayangnya, aku menyadarinya terlalu terlambat. Baiklah jika kau mengkhawatirkannya. Maka bawa dia kembali, selama dia mau memakai lagunya, membuat putraku terkenal. Paling buruk nanti, perlakukan saja dia lebih baik. Baiklah. Kakak berhentilah menangis. Kita akan pergi membawanya kembali sekarang juga. Dia sudah pergi selama berhari-hari. Seharusnya dia sekarang memikirkan kita dengan baik. Shen Zhong. Akankah dia masih kembali? Shen Zhong, apakah cedera Anda belum sembuh? Mengapa Anda tidak beristirahat beberapa hari lagi? Saya baik-baik saja sekarang. Saya berencana menandatangani kontrak hari ini terlebih dahulu. Katakan apapun yang Anda butuhkan. Saya akan mengaturnya. Saya butuh tempat yang tenang. Tempat saya bisa berkarya. Selanjutnya, saya akan merancang beberapa lagu hit untuk penyanyi Anda, untuk membangun reputasi mereka. Bagus, saya percaya Anda. Anda fokus saja pada kreasi. Saya akan menangani sisa pengaturannya. Terima kasih Ketua Gu. Saya dengar, karena Anda tidak merekrut Shen Jingshou. Sudah lama ada rumor di industri ini yang bilang Shen Jingshou pakai penulis bayangan. Sekarang tampaknya, dia hanyalah bantal mewah, tapi tidak berguna. Penulis bayangan. Anda pikir lagu-lagu Shen Jingshou tidak ditulis olehnya? Tepat sekali. Sebenarnya saya secara pribadi berinteraksi dengan Shen Jingshou, mengingat karakter dan bakat orang seperti dia. Saya yakin dia tidak mungkin menulis lagu hit itu. Itu sebabnya saya tidak mengontraknya. Saya mengontrak Anda sebagai gantinya. Sekarang tampaknya saya telah menemukan penawaran yang sangat bagus. Sepertinya meskipun dia mencuri karya saya, Shen Jingshou tetap The tidak film akan was berarti apa-apa jika translated itu bukan and milik narrated Anda. by M Itu Media. memang bukan milik Anda. Saya bisa mencarikan Anda apartemen terlebih dahulu. Anda bisa menetap dan bersiap untuk berkarya. Saya bisa memberi Anda waktu 1 bulan. 1 bulan. Saya tidak butuh waktu selama itu. Saya bisa hari ini merancang sebuah lagu hit untuk superstar raja musik. Sudah selesai secepat ini. Yang saya butuhkan adalah lagu hit yang asli. Bukan sembarang lagu acak yang bisa menipu saya. Lihat saja dan Anda akan tahu. Hujan dingin yang membekukan. Secara acak menghantam wajahku. Lagu hit. Ini benar-benar lagu hit. Selain itu, melodi ini sangat cocok dengan suara raja musik itu. Saya tidak menyangka Anda akan menciptakan lagu hit lainnya. Dalam waktu sesingkat ini, tampaknya saya benar-benar menemukan penawaran yang sangat bagus. Ini hanya sebagian. Saya tidak akan membiarkan Anda merasa bahwa bagian 50% itu adalah kerugian. Kalau begitu saya akan permisi sekarang. Dalam 1 minggu, saya akan memberi Anda 10 lagi lagu hit seperti ini. Dengan aset-aset ini, penyanyi sekaliber Shen Jingshou, saya bisa membina tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu saya akan kembali sekarang. Sekarang status Shen Jingshou telah terguncang, dan Shen Nanfei juga telah kehilangan gelar pembawa acara jenius. Keluarga Shen mungkin sudah cemas. Shen Zhong, ibu ingin kamu pulang bersama kami. Anda menyuruh saya kembali, dan saya harus kembali. Saya sudah mengatakannya. Keluarga Shen dan saya telah sepenuhnya memutuskan semua ikatan. Shen Zhong, aku salah sebelumnya. Aku mengabaikanmu. Dan tidak peduli dengan perasaanmu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kumohon ikutlah denganku ya. Berhentilah bersikap munafik.
Shenjong, mengapa kamu bersikap begitu sombong? Kami datang sendiri untuk menjemputmu. Apalagi yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Saya ingin Anda hancur total. Saya ingin Anda tenggelam dalam lumpur. Saya ingin Anda mengembalikan semua yang Anda berutang kepada saya. Shenjong, bahkan jika kamu membelakangi Tonglai Hiburan dengan kemampuan grup Shen kami untuk memasukkan penyanyi biasa sepertimu ke daftar hitam, bukanlah masalah yang sulit. Setelah meninggalkan keluarga Shen untuk berpijak di Jiangcheng, The film kamu was tidak akan punya translated tempat. and narrated by M Media. Jangan khawatir, bahkan jika keluarga Shen Anda menyerah pada Shensong, saya tidak akan menyerah pada Shensong. Gulingar, Ketua Gu dari Tonglai Hiburan. Ketua Gu, Shenjong hanya beruntung karena telah mengubah 2 lagu. Dia hanyalah sampah. Apakah kamu yakin ingin memihak sampah dan menentang keluarga Shen kami? Shenling, berhenti bicara. Menurut pendapat saya, wawasan seseorang seperti Anda yang kurang adalah sampah yang sebenarnya. Ketua Gu, kamu sangat menghargainya. Tepat sekali. Apa yang tidak Anda inginkan? Saya inginkan. Shensong, saya sudah menyiapkan. 7 hari kemudian, saya akan mengadakan perjamuan untuk Anda. Pada saat itu, saya akan mengundang semua selebriti dan tokoh berpengaruh di Jiangcheng untuk membangun reputasi Anda. Apakah Anda mendengarnya? Setelah meninggalkan keluarga Shen, seluruh Jiangcheng akan menjadi tempat saya bernaung. Sekarang inya. Shenjong, kamu akan menyesali ini. Menyesal. Satu-satunya hal yang saya sesali adalah tidak meninggalkan keluarga Shen lebih cepat. Ling Er, mari kita pergi. Kakak, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Cukup, kita telah menyalahinya. Dia tidak akan kembali lagi. Bahkan jika dia tidak mau kembali, dia harus kembali. 7 hari kemudian, aku akan untukmu dan Jingzhou mengadakan perjamuan. Pada saat itu, aku akan mengundang semua selebriti dan tokoh berpengaruh di Jiangcheng. Bukankah Shenjong ingin menjadi bintang? Kalau begitu aku akan membuatnya sepanjang hidupnya tetap tidak dikenal dan tanpa kemuliaan. Halo Liu Mingfeng, saya adalah Ketua Tonglai Hiburan. Guling Ir, saya ingin mencari kerjasama dengan Anda. Kerjasama. Ini adalah lagu yang Tonglai Hiburan telah buat khusus untuk Anda. Silakan lihat. Hujan es yang dingin-dingin secara acak menampar wajah saya. Lirik dan melodi yang luar biasa. Begitu ini dirilis, itu pasti akan mengguncang seluruh dunia musik Tiongkok. Jika Anda tertarik untuk bekerja sama, 7 hari kemudian akan di acara pertukaran melodi emas kami menunggu Anda di Hotel Longding untuk membahas masalah kerjasama selanjutnya. Baiklah, mohon yakinlah. Saya pasti akan pergi ketika Semua yang hadir hari ini berasal dari industri hiburan, orang-orang terkemuka dan berpengaruh. Kalian semua harus waspada, pastikan mereka dilayani dengan baik. Ya, Di luar Hotel Longding, The film was translated and narrated by M Media. Shenjong, kamu di sini juga. kalian juga ada di sini. kakak, kamu tidak mencoba menggunakan kesempatan ini dengan menghadiri acara pertukaran melodi emas untuk memanfaatkan koneksi saudara perempuanmu untuk membuka jalan bagimu kan? Jangan khawatir, sumber daya keluarga Shen Anda tidak akan saya gunakan. Shenjong, selama kamu bersedia kembali, kakakmu bersedia membukakan jalan untukmu. Aku janji, aku bisa membuatmu debut sama seperti Jingzhou. Anda akan sebaik itu. Shenjong, kakakmu benar-benar tahu dia salah. Kembalilah saja bersama kami. Aku tahu, kamu menyimpan kebencian terhadap kami. Tapi, tidak perlu mempertaruhkan masa depanmu. Aku pasti akan memberimu semua sumber daya terbaik. Keluarga Shen Anda akan bersedia menggunakan sumber daya untuk saya. Kakak, bagaimana bisa bicara tentang saudara perempuanmu begitu? Berapa banyak upaya yang dikeluarkan saudara perempuanmu hanya untuk menyelenggarakan acara pertukaran ini? Ini adalah seumur hidupmu satu-satunya kesempatan untuk terhubung dengan masyarakat kelas atas. Jangan khawatir, bahkan tanpa sumber daya Anda, Shensong masih bisa menjadi bintang yang paling cemerlang. Rumor mengatakan bahwa ketua Tonglai Hiburan memiliki wawasan yang unik dan taktik bisnis yang kejam. Tapi kali ini, saya khawatir dia akan tersandung parah. Dalam masalah hari ini, saya sudah berurusan dengan semua orang yang berpengaruh di industri hiburan. Mereka semua akan menghadiri pertemuan pertukaran musik keluarga Shen kami. Benarkah? Shenjong, keluarga Shen menentukan jalur kariermu. Selama kamu masih bersedia menulis draft untuk kakak sulung, bersedia menulis lagu untuk Jingzhou, dan bersedia menulis rencana bisnis untukku. Selama kamu bersedia kembali, maka aku
Aku bisa mengabaikan dendam masa lalu dan meluncurkan karirmu. Tidak perlu. Saya tidak membutuhkannya. Berhentilah pamer. Saya sarankan kamu untuk patuh. Kembali ke sini. Kakak, kamu sebaiknya kembali saja. Kalau tidak, melihat perjamuanmu hari ini, tidak ada yang hadir. Bukankah itu akan memalukan? Sudah begitu banyak waktu berlalu. Mengapa tidak ada satupun orang yang kau undang tiba? Apa kau yakin mereka akan datang ke pertemuan pertukaran melodi emas yang kau selenggarakan? Mungkin mereka tertunda oleh sesuatu di jalan. Raja Musik Liu telah tiba. Raja Musik Liu. Nona Shen, saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Itu tidak masalah. Silakan masuk dulu. Baiklah, kalau begitu saya akan masuk duluan. Diva telah tiba. Diva Wang. Saya minta maaf, Nona Shen. Aku tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya mengerti. Silakan masuk duluan. Baiklah. Kalau begitu saya akan masuk duluan. Apakah kamu melihat itu? Shenshon, mereka pasti tertunda karena macet tadi. Sikap yang mereka tunjukkan pada saudara perempuanku barusan membuktikan segalanya. Benarkah begitu? Aku harus mengucapkan selamat padamu. Apa kau lihat itu? Shen Zhong, inilah pengaruh dari grup Shen kami. Saya sarankan kau cepat kembali ke sini. Kalau tidak, bahkan jika kau berdiri sampai telapak kakimu Aiwis, kau tidak akan menunggu orang yang kau inginkan. Siapa bilang dia tidak akan menunggu mereka? Paling tidak, saya sudah tiba. Hanya seorang pembawa acara dari stasiun radio kecil yang rusak. Kamu pikir kamu siapa? Jangan katakan itu. Bagaimanapun juga dia adalah seorang selebriti. Mungkin, dia adalah satu-satunya hari ini yang bersedia datang untuk Shen Zhong. Cukup. Kalian berdua berhenti bicara. Shen Zhong, sekarang setelah semua orang ditarik pergi oleh kakak ketigamu, jika kamu tetap keras kepala, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Kembalilah bersama kakakmu. Aku tidak butuh kemunafikanmu. Selama kamu bersedia kembali bersamaku, aku akan di perjamuan itu memperkenalkanmu kepada tamu-tamu terhormat, membuka jalan menuju ketenaranmu. Benarkah? Saya harus berterima kasih kepada Anda. Jangan pedulikan mereka. Mari kita masuk dulu. Berlagak, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika mereka melihat bahwa di perjamuan mereka tidak ada seorang pun di sana. Cukup Jingzhou. Berhenti bicara sebentar. Baiklah, sekarang semua orang sudah masuk. Mari kita masuk juga. Ayo pergi. Pertukaran lagu emas. Mengapa tidak ada siapa-siapa di sini? Apa yang sedang terjadi? Ini tidak mungkin. Kami sudah membahas ini dengan mereka sejak lama. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di sini? Apakah semua orang pergi ke pihak Shenshon? Mereka pasti salah tempat. Mereka semua sudah berjanji padaku. Kedua ruangan ini begitu dekat. Pasti kelompok pelayan tidak berguna itu yang menyesatkan mereka. Kakak ketiga, ayo kita ke sana sekarang juga dan membawa mereka kembali. Oke, saya sudah khawatir dan berusaha keras begitu lama. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan Shen Zhong, si tidak berguna itu mengambil manfaat dari usaha saya. Mari kita pergi ke sana sekarang. Baik, Shen Zhong, Apa yang sedang kau lakukan sekarang? saya bertanya-tanya mengapa kau begitu percaya diri. Jadi kau menginstruksikan para pelayan itu untuk mengundang tamu terhormat yang saya undang. Semua keolah milikmu. kakak. Tidak peduli seberapa besar kamu ingin menjadi terkenal, kamu tidak bisa melakukan ini. Apa kau begitu yakin bahwa aku menipu mereka? Jika bukan kau lalu siapa lagi? Tahu lihat. Di matamu, aku akan selalu hanya menjadi pembohong yang terus-menerus. Orang yang tidak sopan. Tidak peduli apa yang kulakukan. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba itu, tidak berguna. Shen Zhong, kakak tertua, jangan banyak bicara padanya. Saya akan masuk sekarang juga dan mengungkap warna aslinya.
Semuanya kalian pasti salah tempat. Nona Shen, Kedua aula perjamuan, terlalu dekat. Aula perjamuan di sebelah adalah yang saya siapkan untuk semua orang. Acara pertukaran melodi emas. Aula perjamuan ini diselenggarakan oleh Gulingnor untuk Shenjong, seorang selebriti kecil yang tidak dikenal. Semuanya silakan ikut saya. ini. Bukankah Nona Shen menerima berita itu? Berita apa? Mengenai kami. Kami memang sudah sepakat dengan Shenjong dan ketua gue. Itulah mengapa kami datang ke aula perjamuan ini. Kami tidak salah tempat. Kau setuju pada mereka? Bukankah kau setuju padaku? Ini, The film was Anda tidak bisa translated menyalahkan and saya untuk narrated ini. by Ini M. benar-benar Media. Shenshon yang dibuat khusus untuk saya menciptakan sebuah lagu hit. Jika saya tidak datang, bukankah orang lain akan mengambil lagu ini? Shenjong mengubah lagu untukmu. Itu benar dan lagu itu sangat cocok dengan jangkauan vokal saya. Selain itu setelah lirik dan melodi dirilis, itu pasti akan menjadi hit besar. Ya. Dia juga menulis lagu manis untukku. Orang pertama yang kucintai. Apakah kalian semua punya satu? Ya kami semua punya. Ya, kita semua tahu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Shenjong dalam waktu sesingkat itu menulis begitu banyak lagu dan setiap lagunya menjadi lagu hit? Apakah aku punya kemampuan itu atau tidak? Shen Jingzhou, bukankah kau tahu dengan jelas lagu-lagu terkenalmu selama bertahun-tahun? Bukankah semuanya dicuri dariku? Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bicara omong kosong. Apa kau mencoba mengatakan lagi bahwa aku salah menuduhmu? Mengatakan bahwa aku mengarang-narang? Mengatakan bahwa aku memfitnahmu? Shen Jingzhou, jika kau benar-benar memiliki bakat dan pengetahuan sejati, jika kau benar-benar tahu cara mengubah lagu, mengapa sekarang kau tidak mencoba mengubah lagu di tempat ini juga? Komposisi membutuhkan waktu, membutuhkan inspirasi, membutuhkan suasana. Bagaimana mungkin untuk membuat komposisi hanya karena kamu mengatakannya? Bukankah Anda membual sebagai jenius kreatif? Bukankah Anda bisa mengubah lagu tentang subjek apapun? Mengapa Anda tidak mengubah lagu sekarang? Mungkinkah kita benar-benar salah? Semua karya selama bertahun-tahun ini, apakah selalu ditulis oleh Shenjong? Prasangka kita terhadapnya terlalu besar. Itulah sebabnya kita menolak untuk mempercayainya dan terus-menerus menyalahkannya. Mustahil. Shenjong hanyalah orang tak berguna bagi keluarga Shen yang diusir. Lagu-lagu yang dia gubah itu, yang disewa oleh Gulingnor, hanyalah ditulis oleh orang lain. Dia adalah orang yang tidak berguna, yang keluar dari daerah kumuh. Dia mungkin bahkan tidak mengenali beberapa karakter. Kau masih menolak mengakui kemampuanku, benarkah begitu? Baiklah, kau ingin bersaing dalam literasi budaya. Kau ingin bersaing dalam kedalaman linguistik. Aku akan bersaing denganmu. Bawakan aku panah. Dia akan menulis lagu di tempat. Shenshong, kamu harus berhenti mempermalukan diri sendiri. Jika kamu tidak bisa menulis apapun nanti, reputasimu akan hancur di seluruh industri hiburan. Kau benar-benar ingin membuktikan bahwa kau memiliki kemampuan untuk mengubah lagu. Jangan sampai kau menulis lagu yang buruk, yang menegaskan fakta bahwa kau adalah sampah. Aku sudah selesai mengubah lagu itu. Secepat itu. Jangan menulis lagu yang mengerikan nanti. Saya tidak akan mengakuinya kalau begitu. Batui Kuimei. Limei Wang Liang. Dan apa-apa semua ini? Luoyan. Apa ada apa ini semua? Shenshon, jangan kira tahu beberapa karakter langka. The film Berarti was kamu tahu cara translated menulis lirik. and narrated by M. Media. Dia bernyanyi jauh lebih baik daripada Shen itu. Sekarang, apakah Anda bersedia mengakui kemampuan Shenshong ini? Jika kamu memiliki kemampuan ini, mengapa kamu tidak menunjukkannya lebih awal? Jika kamu menunjukkannya lebih awal, berharap keluarga Shen cepat mencapai puncak. Aku pikir kamu hanya egois, hanya mementingkan dirimu, hanya berkontribusi sedikit saja pada keluarga Shen. Keluarga Shen pasti sudah makmur sejak lama. Aku belum membantumu.
Selama bertahun-tahun ini lagu-lagu emas yang kau rilis, pidato-pidato radio, dan proposal bisnis Shenlingmu. Mana yang tidak diciptakan olehku? Salju serius. Shen Xiong benar-benar menulis ini. Bukankah Xian Jingzhou, ketika dia memenangkan penghargaan Raja Musik, mengklaim itu adalah lagu aslinya? Bukankah ini yang memungkinkan aku mendapatkan gelar pembawa acara Radio Genius? Naskah itu, siaran itu, jumlah pendengarnya melebihi 10 juta. Dan itu juga secara langsung menjadikanku pembawa acara Genius di mata semua orang. Jadi ini semua jasa Shen Zhong. Ini naskahku. Mengandalkan ini, aku menjadi aktris terbaik. Shen Zhong, ini proposal bisnisku. Ini rencana bisnis yang memenangkan proyek Chengnan ketika aku berusia 23 tahun. Dan yang ini ketika aku berusia 25 tahun. Proposal transformasi yang mengalahkan lawanku. Ini ketika aku berusia 28 tahun. Hal-hal ini, semua ini dilakukan untukku oleh Jingzhou. Mungkinkah bahwa aku salah? Bahwa para saudari salah? Kami selalu salah paham pada Shen Zhong. Ternyata Shen Zhong membantu kita selama ini. Kakak benar-benar tahu dia salah. Shen Zhong, maafkan kami. Sekarang kau tahu itu salah. Sudah terlambat. Apa yang telah kuberikan padamu selama bertahun-tahun ini, sudah waktunya juga untuk diambil kembali.